tugas Alislam kami akan mewawancarai Bapak Dr. Muhammad Syahrullah SEMS selaku dekan Fakultas Studi Islam. Baiklah Pak, tujuan kami di sini untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas Alislam kami. Apakah Bapak bersedia? Untuk tidak memperpanjang mukadimah, untuk teman-teman silakan bertanya ke narasumber kita, ke Bapak Syahrullah. Perkenalkan, saya Dr. Fatriyanti. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak mengenai paradigma Islam tentang ilmu berbantah syariat? Baik, terima kasih Fikal pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada pertanyaan tentang bagaimana paradigma Islam terhadap ilmu pengetahuan, Islam tentunya sangat memotivasi dan sangat mementingkan ilmu pengetahuan di dalam penerapan ajaran Islam. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Islam sangat menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai landasan berpijak di dalam masalah ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Sehingga Islam itu sangat menjadikan, maka disebutkan di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu? Dan maka di dalam Islam, paradigma Islam terhadap ilmu pengetahuan itu, pertama, Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Yang kedua, Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan di dalam beribadah. Contoh namanya sholat, puasa, zakat, haji. Itu landasannya lah landasan ilmu pengetahuan secara landasan ilmu pengetahuan di dalam ibadah. Contoh, kenapa kita harus sholat? Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan zakat. Kenapa kita harus puasa? Karena puasa itu adalah untuk menahan diri kita dari segala macam bentuk hawa nafsu, al-habsu, ya kan? Kenapa kita berzakat? Karena dengan zakat itulah yang akan memperbaiki ekonomi masyarakat, ya kan? Kenapa kita haji? Di hajilah berkumpul semua ibadah ini di dalam satu tempat. Di sana ada puasa, ada sholatnya, ada syahadatnya, ada sholatnya, puasa juga menahan dari segala macam perbuatan haji, sampailah kepada kita mengeluarkan infak dan sedekah di dalam haram. Artinya semua ibadah itu landasannya adalah ilmu pengetahuan, sehingga paradigma Islam terhadap ilmu pengetahuan merupakan sumber daripada ajaran. Yang lain silakan. Perkenalkan, saya Marianti. Saya ingin bertanya, bagaimana etika Islam dalam penerapan ilmu di perbankan syariah? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus tentang etika. Jadi di dalam Islam, etika kalau bahasa Arabnya disebut dengan al-adab, adab atau etika. Tapi di dalam bahasa Al-Quran lebih kita kenal dengan akhlak. Kalau kita cerita tentang etika, landasan ilmu pengetahuan Islam itu ada tiga. Yang pertama kita sebut sebagai akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga itu akhlak. Di landasan di dalam berislam itu pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak atau kita sebut dengan ihsan. Ya. Seseorang yang punya akidah yang kuat harus mengimplementasinya dalam bentuk ibadah. Sehingga orang yang mengaku sebagai beriman kepada Allah, maka dia harus sholat, puasa, zakat, haji, membantu orang, berbuat baik, saling tolong menolong. Ini kan adalah ibadah. Dan ibadah ini tidak ada fungsinya kalau dia tidak punya akhlak. Contoh namanya akhlak bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana menjadikan segala aktivitas itu sebagai sumber untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Maka kaitannya di dalam perbankan ya, di dalam perbankan syariah ya, akhlak di dalam muamalah lah kita katakan. Perbankan syariah bagian daripada muamalah ya, bagian daripada muamalah. Bisa jadi muamalah itu dalam bentuk berinteraksi dengan orang lain, psikologi ya, bisa jadi muamalah itu dalam pendidikan, PMI, bisa juga dalam perbankan syariah, bisa dalam segala bentuk macam hal muamalah. Maka muamalah ini menjadi sangat urgent. Seseorang yang punya akhlak yang baik, maka dia akan mampu untuk bekerja dengan maksimal ya. Contoh umpamanya seorang banker, seorang ahli dalam bidang perbankan, dalam bidang keuangan, integritas atau akhlak itu menjadi sangat fundamental dan sangat yang paling penting. Kalau kita sebut dengan sekarang karakter building. Seorang yang punya ilmu pengetahuan yang luas belum tentu akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Karena contoh umpamanya di dalam bidang perbankan itu, seseorang yang tidak punya integritas akhlak yang baik bisa jadi melakukan penipuan, atau kita sebut dengan fraud ya. Fraud itu adalah penipuan di dalam dunia perbankan. Umpamanya di dalam pendidikan, seseorang yang tidak punya akhlak atau etika yang baik bisa jadi tidak memberikan dampak positif apapun kepada anak didiknya. Umpamanya dia tidak bisa menjadi qudwah hasanah, bisa jadi contoh suri tauladan, menjadi orang yang bisa jadikan tempat tuju ajar, maka tidak ada gunanya. Demikian juga dengan hal lainnya, seperti umpamanya dalam bidang interaksi manusia, psikologi, dalam bidang komputer, di dalam bidang sains dan lain sebagainya. Akhlak itu menjadi, etika itu menjadi fundamental. Maka kita katakan ketika bercerita tentang etika di dalam muamalah perbankan syariah, psikologi dan lain sebagainya, dia adalah landasan fondasi di dalam menentukan kesuksesan di dalam bermuamalah. Jadi kita katakanlah etika itu sebagai hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain. Maka bahasanya saja mungkin beda-beda. Ada yang menyebut etika, etik ya kan, ada yang menyebut adab, ada yang menyebut akhlak, tetapi esensinya tetap sama. Dia adalah fondasi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan bermuamalah baik dengan Allah ataupun dengan manusia. Kalau dengan Allah kan harus punya etika juga, etika dalam sholat namanya, etika berpakaian, etika di dalam macam-macam dalam ibadah, sampai etika melakukan macam-macam, semua itu perlu etika. Maka etika itu menjadi landasan yang sangat pokok di dalam bermuamalah, baik muamalah kepada manusia, apalagi muamalah kepada Allah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Saya akan bertanya, bagaimana prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu perbankan syariah menurut Bapak? Prinsip baik. Atika namanya siapa? Ratna Sari. Oke. Ratna Sari. Ketika kita bercerita tentang prinsip dan ajaran Islam, prinsip dan ajaran Islam di dalam ilmu perbankan syariah. Ketika kita masuk tentang prinsip dan ajaran Islam yang perbankan syariah, itu sangat banyak sekali. Pertama, ada beberapa prinsip. Pertama adalah prinsip adalah muamalah itu prinsipnya adalah al-musawat. Musawat itu kesetaraan. Jadi kesetaraan itu maksudnya kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Contoh namanya dalam hal jual beli. Dalam hal jual beli itu sama kedudukannya antara penjual dengan pembeli. Penjual pada posisi sama kedudukannya dengan pembeli. Jadi tidak boleh namanya penjual memaksakan barang ini harus terjual dan pembeli dalam keadaan terpaksa membeli barang tersebut. Itu namanya prinsip musawat, prinsip kesetaraan di dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua ada prinsip al-adalah, prinsip keadilan. Jadi di dalam di dalam Islam itu ada prinsip keadilan.
setiap orang yang bekerja namanya harus sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dan adil ini tidak diidentikan dengan sama, beda antara identik dengan adil dengan sama rata. Contoh namanya seorang orang tua ngasih uang jajan sama anaknya, pasti beda kan antara saudara yang perguruan tinggi dengan yang SMA dengan yang SD, sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Apakah beda itu artinya tidak adil orang tua? Tidak, malah berbeda, itulah keadilan. Begitu juga di dalam prinsip di dalam perbankan syariah. Perbankan syariah prinsip adalah itu artinya disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Maka namanya dalam menentukan margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank tidak menetapkan satu margin keuntungan yang pasti, namanya harus 10% gitu ya. Mungkin bisa jadi orang yang mampu diberikan margin yang lebih tinggi, tapi orang yang tidak mampu bisa jadi tidak diberikan margin. Umpamanya dia diberikan hanya pinjaman saja, pinjaman diberikan tetapi tidak perlu menambah daripada maslahah, dan ini disebut dengan qard, transaksi keuangan syariah. Jadi qard itu perbankan bisa memberikan pinjaman dengan mengembalikan pokok pinjaman saja, tidak perlu menambah daripada keuntungan yang dia dapat. Ini beberapa kasus umpamanya untuk untuk masyarakat yang tidak mampu ya, yang mereka itu baru mulai belajar ekonomi, belajar transaksi, belajar usaha gitu kan, mereka tidak mampu untuk menargetkan berapa keuntungan, sehingga prinsip keadilan di situ, maka nanti akad-akad yang ditentukan oleh bank syariah itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi umpamanya untuk yang tidak mampu maka diberikanlah model qard namanya. Mereka dikasih pinjaman, tidak perlu mengembalikan keuntungan di situ, mensyaratkan keuntungan di situ. Tetapi bagi yang sudah bisnisnya sudah berjalan, umpamanya ada yang punya kedai, punya toko, punya apa, sudah berjalan dan dia untuk mengembangkan usahanya, maka perlulah meletakkan di situ keuntungan untuk memberikan keuntungan juga bagi perbankan syariah dan lain sebagainya. Jadi prinsip keadilan di sini itu adalah satu prinsip yang merupakan fondasi dalam perbankan syariah. Dan ada beberapa prinsip yang lain seperti musyawarah, adalah kemudian antaradin itu saling ridho. Nah, jadi prinsip ekonomi syariah itu diantaranya perbankan syariah itu saling ridho. Kalau kita bertransaksi harus ada kerelaan di antara kita, tidak boleh unsur keterpaksaan ya, unsur keterpaksaan. Jadi antaradin ini pada prinsipnya nanti akan berpengaruh kepada efek yang lain. Contoh namanya ketika kita sudah saling ridho transaksi, ternyata ada cacat di dalam barang tersebut. Mulai kita jual handphone ini. Setelah kita jual handphonenya ternyata ada cacatnya. Pertama, kalau prinsipnya antaradin, berarti kita akan musyawarahkan apakah akan dikembalikan barang ini, atau umpamanya kita ridho dengan cacatnya, atau umpamanya kita ridho dengan cacatnya dengan kompensasi ada pengembalian sejumlah uang. Maka nanti di dalam sistem keuangan syariah kita ada namanya yang disebut dengan sulh itu perdamaian lah, kalau seandainya ada sesuatu hal. Dan ada beberapa prinsip yang lain, tentunya sangat banyak prinsip-prinsip di dalam perbankan syariah. Baiklah, sekian wawancara kami kali ini. Terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil presentasi saya tentang paradigma perbankan syariah. Baiklah, saya akan membacakannya hasil wawancara kami. Islam
tentunya sangat memotivasi dan sangat memungkinkan ilmu pengetahuan di dalam penerapan ajaran Islam. Tidak ada satupun Islam yang tidak berdasarkan landasan berpijak. Ilmu pengetahuan sangat penting dan sangat menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai landasan berpijak. Di dalam masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya. Islam itu sangat menjadikan dan maka disebut sebagai dalam Al-Quran. Apakah dalam Islam itu? Yang pertama, Islam itu sebagai ilmu pengetahuan atau Islam memiliki pengetahuan. Yang kedua, Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan di dalam beribadah. Contohnya, yang pertama itu sholat. Sholat itu kita menghindari perbuatan dari keji dan munkar. Yang kedua itu ada berpuasa. Berpuasa itu kita menahan diri dari hawa nafsu dan dari yang tidak baik. Yang kedua, tentang etika. Tentang etika itu di dalam bahasa Arabnya yaitu al-hadab atau etika. Di dalam bahasa Al-Quran, akhlak atau etika itu disebut akhlak juga. Akhlak juga bisa kita terapkan. Yang pertama itu ada akidah, akhlak, dan ibadah. Apakah dalam Islam itu? Yang pertama, Islam itu sebagai ilmu pengetahuan atau Islam memiliki pengetahuan. Yang kedua, Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan di dalam beribadah. Contohnya, yang pertama itu sholat. Sholat itu kita menghindari perbuatan dari keji dan munkar. Yang kedua itu ada berpuasa. Berpuasa itu kita menahan diri dari hawa nafsu dan dari yang tidak baik. Yang kedua, tentang etika. Tentang etika itu di dalam bahasa Arabnya yaitu al-hadab atau etika. Di dalam bahasa Al-Quran, akhlak atau etika itu disebut akhlak juga. Akhlak juga bisa kita terapkan. Yang pertama itu ada akidah, akhlak, dan ibadah. Maka disebut juga dengan insan. Seseorang yang mempunyai akidah harus kuat mengimplementasikan dalam bentuk ibadah. Dan ibadah ini tidak ada fungsinya dan tidak punya akhlak. Akhlak contohnya, umpamanya, akhlak mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan segala aktivitas sumber untuk mendekat diri kepada Allah. Adapun etika dalam ibadah. Etika dalam ibadah itu yang pertama, dalam berpakaian, dalam berbicara, dan sebagainya. Sekian dari saya, dari
Hasil kesimpulan saya tentang paradigma perbankan syariah, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil dari wawancara kami, yaitu adapun kesimpulan yang telah kami rancang yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian daripada syariah yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah, hablum minallah, maupun dalam bidang muamalah yang disebut hablum minannas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Adapun pengertian daripada muamalah yaitu meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. Adapun prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kaidah yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu maisir. Apa yang dimaksud dengan maisir? Yaitu istilah maisir berarti memperbolehkan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Yang kedua yaitu gohar. Istilah gohar berarti salah satu yang mengandung ketidakjelasan peraturan atau perjudian. Sedangkan riba, makna harafiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta, pokok atau modal secara batil. Dan etika Islam dalam penerapan ilmu perbankan syariah hendaknya segera menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten pada setiap sistem dan aplikasi transaksi baik dalam kontrak, akad, dan objek pembiayaan. Sebab bila lembaga tersebut menerapkan etika yang bertolak belakang dan prinsip-prinsip syariah, maka akan berburuk citra lembaga keuangan dan sistem yang dikelola dan menimbulkan krisis kepercayaan dan satisfaction atau pernyataan apresiasi dari para pengguna yang mayoritaskan muslim dan membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan operasi yang sesuai dengan prinsip. Adapun etika bisnis Islam agar dapat memberikan timbal balik yang signifikan dalam perbankan ekonomi syariah di lingkungan masyarakat untuk menghadapi setiap tantangan masa kini dan masa yang akan mendatang dalam memenuhi kebutuhan umat muslim. Baik, sampai di sini saja kesimpulan dari kami.